Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang namanya Ibu panggil, nanti angkat tangannya ya. Yang pertama, Mbak Helen hadir. Mas Afi? Iya, hadir juga. Mbak Yokta? Oke, hadir. Mas Nafi? Iya, hadir juga. Yang terakhir Mbak Elita? Iya. Berangkat semua ya anak-anak. Nah anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Iya, tepat sekali. Hari ini kita akan mempelajari materi pada tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pada pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar dan nas sekolah yang disajikan, siswa mampu memahami isi teks berkaitan dengan lingkungan geografi sekolah. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan nas sekolah, siswa mampu menemukan kosakata berkaitan dengan lingkungan geografis sekolah dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan sekolah, siswa mampu menemukan makna kosakata berkaitan dengan lingkungan geografis sekolah dengan tepat. Yang keempat, melalui teks buku saku pada pembelajaran pertama yang disajikan, siswa mampu menghitung nilai sekelompok pecahan mata uang dengan tepat. Yang kelima, melalui teks uang saku pada pembelajaran pertama yang disajikan, siswa mampu menukar nilai sekelompok pecahan mata uang yang setara dengan tepat. Yang keenam, dengan mencermati isi teks yang disajikan, siswa mampu memahami gerak tari dengan tepat. Yang terakhir yaitu dengan mencermati isi teks yang disajikan, siswa mampu melakukan gerak tari dengan tepat. Baik anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar sekolah Siti dan juga teman-temannya. Sekarang coba kita amati teks berikut. Kemudian kita baca bersama-sama ya anak-anak. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenai lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Nah, selanjutnya anak-anak, amatilah gambar denah sekolah berikut ini. Berikut adalah gambar denah sekolah SDN Nusantara 01, di mana Edo dan teman-temannya bersekolah.
Ada yang tahu SD Negeri Nusantara 01 ini terletak di mana? Iya, benar. Terletak di Jalan Nusantara. Nah, anak-anak, sebelah kanan dan kiri SD Negeri Nusantara terdapat sawah. Lalu, seberang atau depan SD tersebut terdapat puskesmas, toko, rumah warga, fotokopi, dan balai kelurahan. Anak-anak, karena gambar tersebut saling berhadapan, maka letak kanan dan kirinya akan berbeda atau kebalikannya. Sekarang kita baca teks tentang Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01 ya anak-anak. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, anak-anak semua, Ibu mau tanya, bagaimana cara kalian berangkat sekolah? Apakah ada yang diantar orang tua, berjalan kaki, atau bahkan naik angkutan umum? Iya, ada yang diantar orang tua, dan ada yang berjalan kaki bersama teman-temannya ya. Wih, hebat. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu denah? Coba Mbak Yukta. Iya, tepat sekali. Denah adalah letak suatu tempat. Nah, kegunaan denah yaitu untuk mengetahui suatu tempat. Pada denah biasanya terdapat arah mata angin. Arah mata angin digunakan untuk mengetahui arah. Ada yang tahu alat apakah yang digunakan untuk mengetahui arah? Iya, tepat sekali Mas Afi. Alat yang digunakan untuk mengetahui arah adalah kompas. Nah, kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Ini adalah gambar kompas untuk menentukan arah ya anak-anak. Dan ini adalah gambar arah mata angin. Jadi arah mata angin itu ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Nah, sekarang coba kita menyanyi tentang arah mata angin ya. Kalian perhatikan Ibu dulu ya, setelah itu kita bersama-sama. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Ayo sekarang kita bersama-sama. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Yeay. Nah, nanti coba kalian di rumah hafalkan lagi lagu tersebut ya anak-anak. Tadi kan kalian sudah mempelajari denah SDN Nusantara 01 kan? Sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ya anak-anak. Yang pertama, SD Nusantara 01 terletak di jalan? Iya benar, terletak di Jalan Nusantara. Nomor 2, di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat? Iya benar Mas Nafi,
terdapat sawah. Yang ketiga, di seberang SDN Nusantara 01 terdapat rumah warga. Iya, tepat sekali. Tapi bisa juga puskesmas, toko fotokopi, atau bahkan balai kelurahan. Yang keempat, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah toko, karena berada di tengah-tengah rumah warga dan juga puskesmas. Yang kelima adalah tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah. Iya, benar Mbak Helen. Jawabannya adalah fotokopi. Yang keenam, jarak antara SDN Nusantara 01 dengan kota adalah. Hayo, berapa tadi Mbak Elita? Iya, benar. Jawabannya adalah 5 km. Dan yang terakhir, sebutkan nama tempat atau 2 bangunan sebelah kanan. Sebelah kanan puskesmas. Ada yang bisa menjawab? Coba Mbak Helen, jawabannya apa? Iya, benar sekali. 2 bangunan sebelah kanan puskesmas adalah toko dan rumah warga. Oke, hebat-hebat semua ya anak-anak. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengamati lingkungan sekolah dengan baik. Kemudian gambarkan peta atau denah dan jelaskan letak sekolah kalian. Misal nih, di depan sekolah terdapat rumah warga, pasar, kemudian samping kanan dan kirinya terdapat toko atau warung. Oke? Uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Sekarang coba kalian perhatikan uang saku Siti, Dayu, dan Beni. Siti, Dayu, dan Beni memiliki pecahan uang yang berbeda-beda. Uang saku Siti. Nah, uang saku Siti terdapat 4 keping uang Rp500. Jadi, uang saku Siti yaitu 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500. Karena uang 500-nya ada 4 ya anak. Sekarang kita jumlahkan ya. 500 ditambah 500 ditambah 500 dan ditambah 500 hasilnya 2.000. Jadi uang saku Siti adalah Rp2.000. Nah, sekarang uang saku Dayu. Terdapat 2 pecahan uang yaitu 2 keping uang 500 dan 5 keping uang 200. Nah, sekarang kita jumlahkan uangnya Dayu yaitu 2 dikali 500 sama dengan 1.000. Lalu 5 dikali 200 yaitu 1.000. Nah, jika kita total uang saku Dayu adalah Rp2.000. Sedangkan uang saku Beni hanya terdapat 2 keping uang Rp1.000. Nah, sekarang kita hitung uang Beni yaitu 1.000 ditambah 1.000. Maka total uang Beni adalah 2.000. Dan ternyata uang saku Siti, Dayu, dan Beni memiliki hasil yang sama, tetapi berbeda pecahan uangnya. Mengenal nilai kelompok pecahan uang.
Nah, di sini terdapat dua pecahan uang Rp100, berarti ditulis Rp200. Kemudian terdapat satu pecahan uang Rp500 dan satu pecahan Rp100, maka ditulis Rp600 karena 500 ditambah 100. Lalu ada dua pecahan uang Rp100 dan satu pecahan Rp200, maka ditulis Rp400. Nah, anak-anak, selanjutnya kita bersama-sama pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama ya. Yang pertama, terdapat pecahan uang logam yang bernilai Rp500. Dan yang kedua adalah pecahan uang logam bernilai Rp1.000. Sebelumnya kita harus mencari tahu mana kelompok uang yang sesuai, yaitu caranya dengan menjumlahkan kelompok uang tersebut. Yang pertama adalah 500 ditambah 200 ditambah 100 ditambah 200. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1000. Nah, jadi kelompok uang yang pertama adalah Rp1.000. Lalu kita kasih anak panah. Kemudian kelompok uang yang kedua adalah 500 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 200. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 900. Jadi tidak ada yang cocok ya anak-anak. Dan yang terakhir adalah 200 ditambah 100 ditambah 200. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah Rp500. Lalu kita tarik garis lagi. Nah, anak-anak, gerakan dasar tari dapat kita lakukan dengan kegiatan kita sehari-hari loh. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang gerak dasar tari. Gerak dasar tari yang pertama adalah posisi awal menari, yaitu kaki merapat, badan tegap, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Setelah itu, gerak menekuk tangan ke samping, lalu ikuti gerak menekuk tangan ke atas. Gerakan berikutnya, posisi kaki berjingkat atau jinjit. Kemudian mengangkat kaki seperti pada gambar. Lalu gerak menekuk tangan ke depan. Selanjutnya posisi tangan lurus ke bawah dan badan tegap. Nah anak-anak, tadi adalah beberapa gerak dasar tari. Kalian bisa praktikkan di rumah masing-masing ya. Tidak terasa pembelajaran hari ini telah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan tadi kita sudah mempelajari apa saja? Iya benar, kita tadi mempelajari tentang denah dan letak sekolah, menghitung dan mengelompokkan uang, dan yang terakhir yaitu gerak tari. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.